Ibu kaitannya dengan tugas. Ini kan ada tugas dari SMA Guru Penggerak. Ini kan tugasnya kaitannya dengan melibatkan guru, seminar. Ya, idenya seperti itu. Nah, itu bagaimana menurut Ya dilakukan aja. Cuma gini, jenengan punya ide apa? Nanti saya sambungkan. Kalau saya gini Bu, kaitannya kan dengan materinya kan tentang restitusi, disiplin positif, ya budaya positif lah. Budaya positif, lah itu kan kaitannya dengan disiplin, lalu dan salam sejahtera. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah memenuhi undangan dari kami. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini kaitannya dengan calon guru penggerak angkatan 5 yang terdiri dari saya, Bapak Purwanto, sama Bapak Caroko. Kali ini nanti kita akan membahas tentang budaya positif yang ada di SMP Negeri 3 Meranggen. Sebelum kegiatan kita mulai, terlebih dahulu kita pakai yel-yel ya, agar kalian semangat ya. Kalau saya bilang selamat pagi, pagi semangat. SMP Negeri 3 Meranggen Jaya. Selamat pagi. Semangat. SMP Negeri 3 Meranggen Jaya. Terima kasih yang telah semangat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk melatih konsentrasi Bapak Ibu, saya akan pakai tepuk ya. Kalau saya bilang merah, tepuknya sekali. Kalau saya bilang kuning, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang hijau, tepuknya 3 kali. Kalau saya bilang orange, jadi posisinya diam. Paham ya Bapak Ibu? Apa saya ulang? Ulang. Kalau merah, kita tepuk dulu. Merah, kuning, hijau, ungu. Yeah. Saya ulang. Kuning. Kuning berapa tadi? 2. Ada yang 1? Hijau. Berapa? 3. Ungu. Merah. Ungu. Ya enggak apa-apa, berarti masih konsentrasi ya. Langsung saja ke materi. Untuk sosialisasi penerapan budaya positif, langsung Pak. Yang slide 2, next. Ya, bisa dilihat di sini, ini foto kaitannya kegiatan-kegiatan yang ada di SMP Negeri 3 Meranggen. Ini yang saya tampilkan kegiatan pada waktu kita masuk kelas. Bisa dilihat untuk yang pertama di sini, ini yang pertama. Ini kira-kira Bapak Ibu sudah menerapkan belum? Kalau dulu di SMP 3 Meranggen ada, tapi sekarang sudah mulai hilang. Lalu yang kedua ini adalah kegiatan kedua Pak biasanya membaca Asmaul Husna. Itu budaya SMP Negeri 3. Berarti kalau profil pelajar Pancasila berarti beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, ini adalah apa ini Bapak Ibu?
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jiwanya jiwa apa yang ditampilkan? Nasionalisme. Lalu berikutnya, yang ini apa ini? Iya, ini adalah visi ya. Visi SMP Negeri 3 Meranggen. Kita mengucapkan terus, biar anak ingat, biar anak itu kedepannya sesuai dengan rencana SMP Negeri 3 Meranggen. Visinya apa? Menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, berilmu, berbudaya, berprestasi, dan berwawasan lingkungan yang berbasis mutu. Ya, itu ya Bapak Ibu. Gurunya harus paham, muridnya juga harus paham dan mengerti dan dilaksanakan. Lalu berikutnya ini adalah literasi. Budaya berikutnya literasi. Literasi di sini adalah 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Lalu anak biasanya disuruh untuk menulis ya. Baca dulu, setelah baca baru nanti diambil kesimpulannya. Setelah itu baru nanti dimintakan tanda tangan kepada guru pemandunya. Bisa diterapkan ya Bapak Ibu ya. Ini kita terapkan terus menerus. Ini kebiasaan yang tujuannya adalah penguatan karakter. Lalu berikutnya, ini ada pertanyaan pemantik. Ini ada 3 ya. 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Ada yang mau memberikan tanggapan? Silahkan. Ada yang mau memberikan tanggapan? Oh iya, silahkan Ibu Musriah. Ada kalanya ada kalanya maaf, hukuman sebatas itu masih dalam taraf kewajaran dan tujuan kita untuk pembelajaran kesiswaan, maaf bukan kaitan hukuman fisik ya Pak. Menurut saya, karena saya percaya ada punish and reward Pak, penghargaan dan pemberian sanksi. Hukuman bisa untuk menumbuhkan kedisiplinan anak. Di satu sisi, kalau kita menyarannya dari hukuman saja, karena saya percaya ada punish and reward ya Pak, pemberian penghargaan dan hukuman arahannya satu, kita untuk mendisiplinkan anak. Tapi begitunya kalau anak itu sudah baik, kita juga perlu memberikan penghargaan. Jadi anak melihat itu, kalau dia baik dapat penghargaan, kalau dia melakukan pelanggaran ada hukuman. Itu menurut saya juga masih dapat diterima selagi masih dalam konteks-konteks yang kenormalan, kewajaran, dan hukuman itu tidak berkaitan dengan fisik, tapi berkaitan untuk pendidikan ke anak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Bisa taruh di sana. Gimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Lalu berikutnya untuk yang kedua, untuk penjelasannya nanti aja ya Bapak Ibu ya. Yang kedua ini pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira setuju tidak? Setuju. Berarti sama pendapatannya dari Bu Musriah ya. Ada reward and punishment ya. Gimana Bapak Ibu? Setuju. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, ya. Setuju. Ada penjelasannya Pak Irham? Karena untuk memberi motivasi anak dengan memberi penghargaan itu sangat berarti untuk anak juga.
Itu ya. Terima kasih Pak Ilham telah memberikan masukan. Lanjut aja Pak, untuk penjelasannya nanti Pak. Lalu berikutnya di sini materi yang kami sampaikan, saya dengan Pak Caroko, nanti ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi. Untuk saya nanti menjelaskan 1, 2, dan 3. Untuk selanjutnya yang 4 sampai 6 nanti adalah Pak Caroko. Lanjut Pak. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Perubahan paradigma. Nah ini Bapak Ibu, saya minta tolong kepada Bapak Ibu. Ini ada tips kaitannya dengan mengepalkan tangan. Silakan Bapak Ibu di keyakinan kelas atau kontrak belajar. Kira-kira diterapkan tidak Bapak Ibu? Biasanya diterapkan pada awal semester, ya. Lah tujuannya apa ini? Nah ini bisa contohnya seperti ini Bapak Ibu. Biar menarik, saya buat seperti ini. Anak semuanya saya libatkan. Dari satu kelas jumlah siswa 32, semuanya menempelkan kertas di papan tulis, ya. Lalu berikutnya yang kedua, ini anak saya suruh 2 orang untuk mengidentifikasi yang ditulis anak tadi, mana yang sama, mana yang beda. Lalu berikutnya yang ketiga, di sini anak saya suruh menuliskan. Kalau menuliskan tidak perlu yang banyak-banyak. Kalau terlalu banyak nanti tidak diingat anak. Cukup maksimal 5 saja, ya. Lalu yang terakhir ini penguatan aja Bapak Ibu. Kita tulis, lalu biasanya saya tulis di kertas, saya tempelkan di kelas-kelas, ya. Lanjut Pak. Seperti ini videonya. Style kira-kira style lagi, ya. Dihidupkan lagi Pak, ini Pak, ya. Klik 2 kali aja, klik. Maaf ya Bapak Ibu, ini belum saya edit, apa adanya. Jadi anak rame ya, biarkan seperti itu, ya. Gede kan loh. Kita akan membuat keyakinan atau namanya penuntut belajar. Kenapa kita membuat keyakinan kelas atau penuntut belajar? Ada yang tahu? Untuk tempat duduk diusahakan disetting seperti itu ya Bapak Ibu ya. Letter U bisa, L bisa, atau lurus bisa, ya. Ya, ada yang menjawab mengantuk. Katanya supaya kita lebih disiplin. 1, ini ada lagi yang 2. Supaya tidak rame atau gaduh. Dicepatkan ya, nggak apa-apa ya. Cepatkan Pak. Ini masalahnya 24 jam, 24 menit. Ini talian tulis, ini talian tulis sampai di sini. Ini talian nanti ini saya ada 2, yang satu warnanya hijau. Ini biasanya waktunya masalahnya. Lanjut loh.
laptopnya masalahnya laptop lama untuk muter-muternya. Yang Pak Caroko sudah beli baru tapi tidak connect ke sana tadi. Iya. Untuk keyakinan kelas ini Bapak Ibu, anak diusahakan membuat peraturan yang ada di kelas, tapi yang membuat itu anak sendiri, bukan peraturan ya sebenarnya ya, keyakinan lah, keyakinan kelas, kesepakatan ya. Ya hampir sama dengan tata tertib. Ya, tapi dari anak. Beda dengan tata tertib yang ada di sekolah. Kalau tata tertib sekolah itu kan sifatnya universal. Sebenarnya untuk memperkuat itu perlu adanya keyakinan kelas. Ya. Lanjut lagi ke sini Bapak Ibu. Mengapa tidak perlu peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ini bisa dilihat. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini termasuk apa ini? Peraturan atau keyakinan? Peraturan ya. Tapi kita yakini ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa memiliki peraturan datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini termasuk motivasi intrinsik yang muncul dari diri kita sendiri. Kenapa Bapak Ibu datang ke sini? Karena diundang, ya. Yang undang adalah Pak Jack, Pak Caroko ya. Lanjut, Pak. Ini ya bisa dilihat seperti ini. Budaya positif ini posisinya berada di luar karena cakupannya paling luar. Nanti baru berikutnya lingkungan positif, keyakinan kelas, baru peraturan kelas. Peraturan kelas itu berarti yang khusus, lebih ke khususnya. Seperti ini kesepakatan kelas Bapak Ibu. Datang tepat waktu mengucapkan salam ya, bukan salah ya. Menjaga kebersihan sekolah, lalu berdoa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Ya seperti ini ya Bapak Ibu, kesepakatan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Berarti ada sesuatu yang harus tertanam di situ. Nilai-nilai apa yang ada di situ. Berikutnya Pak, dibuat seperti ini bentuknya Y. Langsung aja Pak, lanjut. Diklik lagi Pak. Iya. Ini bisa dilihat yang tadi Bapak Ibu tanyakan, peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinannya apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen ya. Lanjut Pak. Nah ini penambahan materi, penghargaan semula 5 unsur menjadi 8 unsur. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Tadi bisa dipahami ya, jangka panjang, jangka pendek tadi ya, pengaruhnya ya. Lalu penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan ya. Kayak di sekolah kita dapat penghargaan ribut, biasanya jadi pembicaraan ya. Yang dapat ribet biasanya dibully malahan. Ya. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kalau
antara reward berupa prestasi dengan reward secara mendadak beda ya, beda ya. Iya. Iya, betul, bagus itu Bu. Itu termasuk tadi memberikan reward juga, tidak berupa benda atau uang. Kalau berupa uang atau benda, biasanya nanti satu yang muncul nanti ini rasa iri terhadap yang tidak dapat. Yang dapat senang, yang tidak dapat istilahnya iri ya, mungkin ya. Lalu yang kedua itu motivasi yang ditimbulkan itu kan bukan intrinsik, tapi dari yang ditimbulkan ekstrinsik, bukan dari bukan yang ditimbulkan itu dari ekstrinsik, bukan intrinsik ya. Lalu berikutnya lagi nanti mengharapkan kira-kira nek apa ya Pak Waherosi ya, gitu ya. Nah itu berarti dia anak itu mengharapkan ya. Kalau tidak mengharapkan nanti motivasinya tidak muncul, bukan kesadaran. Lanjut Pak. Nah ini digarisbawahi dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya. Perbedaannya dari 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Apa saja yang pertama Bapak Ibu? 1. Penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Monitor. 5. Manajer. Ya. Menurut Bapak Ibu sekarang seringnya Bapak Ibu pakai posisi kontrol yang mana terhadap anak? Monggo yang sharing saya persilahkan. Monggo, siapa? Bu Juli, Bu Yayu, Bu Mus, Bu Nur, Pak Wahid, Pak Hanif, Bu Linda, Pak Irham. Monggo. Nggih. Kadang-kala kalau saya memang Pak belum sepenuhnya bisa menerapkan 5 posisi itu konstan Pak. Saya kadang-kala lihat anak, lihat kebiasaan dia. Kadang-kala saya menempatkan sebagai posisi kontrol, sering posisi kontrol. Yang ini dulu akrab menghukum. Yang ini merasa bersalah. Ya, saya merasa bersalah itu sering saya terapkan ke anak-anak seperti itu. Terus yang untuk posisi berteman juga kadang-kala itu Pak. Jadi maaf saya tidak dominan. Kalau yang banyak mungkin yang ini Pak merasa bersalah. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau membagikan pengalaman Bapak Ibu selama ini berinteraksi dengan murid kita, posisi kontrol apa yang sering Bapak Ibu pakai? Tidak apa, kita sharing aja. Pak Irham, monggo. Bu Julina, Pak Hanif. Siap. Terima kasih Pak Caromo. Dari kelima posisi kontrol itu, kalau saya pribadi, saya lebih ke yang kelima dulu. Ya pertama kelima dulu, karena kan biasanya anak-anak itu salah bukan bergonta-ganti anak, yang salah itu dia juga. Dia juga. Satu kali diingatkan kita pakai posisi sebagai manajer, berikutnya sebagai monitor. Tapi terus jadi mau sebagai dan mungkin yang lebih apa ya, yang bisa mengubah sikapnya yang di penghukum itu ya gitu Pak.
Sudah, monggo. Ya, Bu Julina, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau menurut pribadi saya yang mungkin yang sudah pernah saya lakukan, itu kalau di kelas ya, kalau biasanya di kelas itu kan saya membuat kesepakatan tadi ya, seperti kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas tersebut itu sudah langsung sama konsekuensinya. Misalnya kesepakatannya ini selama pelajaran tidak boleh misalnya meminjam alat tulis. Nah, kalau misalnya ada yang melakukan meminjam alat tulis, misalnya lempar atau menggalikan enggak, nah itu nanti mereka akan membuat sendiri kesepakatan konsekuensinya apa. Nah, jadi saya itu yang pemantau seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sangat menyenangkan nih berinteraksi dengan para murid kita sebetulnya. Yang sudah sepuh semakin muda, yang sudah muda semakin sepuh. Ya, karena memang apa itu karakteristik anak-anak kita yang kita sayang itu memang berbeda-beda. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini, yang baik menurut Bapak Ibu dari penjelasan beliau tadi, posisi kontrol yang mana? Manajer, karena meminimalisir dampak negatif ke anak. Kalau saya sendiri dulu seringnya waktu masih darah muda pakai posisi penghukum itu sering. Wah, kalau ketemu sama anak nakal bering, wah bisa hawane emosi, sama-sama emosi. Tahu udah pak aku yang duwe pak, tahu udah pak aku boleh. Pakmu mbek pakku udah. Ya, terus juga pernah melakukan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah pernah. Teman dan sahabat, sekarang ini posisi saya sering menggunakan teman dan sahabat. Tetapi ketika saya melihat ada kelemahannya seperti itu, ya pakai mungkin beberapa persen saja. Karena betul seperti yang dianalisis beliau, ketika kita memposisikan kontrol sebagai teman sahabat, ya peserta didik murid itu hanya sama kita saja. Ngaji ini itu sama lain di sama guru lain tidak ngaji. Itu Bapak Ibu juga tahulah teman kita ada yang mereka bersahabat sama anak tersebut, menghormati beliau. Tapi ketika kita lewat, kita bukan siapa-siapa bagi dia. Yang dia hormati ya beliaunya, karena dia memasukkan diri sebagai sahabatnya. Menangkap untuk perbedaannya. Dan untuk posisi manajer itu memang hal positif yang harus kita laksanakan, meminimalisir sebuah hukuman, bahkan kalau bisa meniadakan sebuah hukuman. Dalam artian apa Bapak Ibu? Memang bukannya anak tidak boleh dihukum, bukan, karena memang secara data kita pantau anak sering melawan kesalahan, itu memang sudah ada datanya dan memang ada hukuman yang untuk anak itu. Tapi kalau dalam konteks penerapan budaya positif sekolah untuk posisi kontrol manajer ini, solusi atas tindakan anak itu adalah diri anak itu sendiri. Anak merefleksikan dirinya, dia mempunyai keyakinan akan dirinya untuk bertindak seperti itu. Nah ini memang tantangan. Wah, anaknya kok ini Pak, anaknya kok ini Pak. Ya kadang kan kita sebagai guru kan merasa kita punya posisi yang kuat terhadap anak, tapi sebenarnya anak sendiri mempunyai nilai keyakinan dunia mereka sendiri, itu yang perlu kita hargai juga. Jadi berdasarkan oleh Bapak Ibu, setidaknya kita punya gambaran bagaimana memosisikan diri kita ketika menerapkan disiplin kepada murid-murid kita. Monggo lanjut Pak Bu.
Ya, ini Bapak Ibu, pertanyaan lagi. Menurut Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu, ini posisi kontrol apa yang digunakan oleh guru itu? Apa, Balis? Pembuat rasa bersalah? Teman? Adalah. Yang kedua, kamu tidak benar melakukannya. Kamu selalu salah, tidak pernah benar melakukannya. Kontrol, hukum. Tiga, ayo lakukan demi Bapak Ibu loh. Ayo lakukan demi Bapak Ibu loh, please. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini hari ini? Ayo siapa di guru TK ya? Ayo siapa mau mendapatkan stiker hari ini? Teman, sahabat, ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ya, posisi berorientasi pada solusi. Ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Ya, monggo next Pak Pur. Jawabannya Bapak Ibu yang benar semua silakan angkat tangan. Ada voucher nanti ya. Voucher ya yang betul-betul. Pak, saya betul semua Pak. Berapa? 6-nya betul semua. Nanti silakan japri saya. Ada hadiah menarik. Lanjut. Ya, ini tadi tentang dampak-dampak bagaimana kita memperlakukan anak, identitas gagal, identitas sukses di bawah itu tentang dampak-dampak yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi. Next Pak Ru. Ya, jadi Bapak Ibu, budaya positif yang coba diterapkan di sekolah itu adalah bagaimana kita memposisikan diri kita dengan pendisiplinan yang berpusat pada peserta didik. Ya, sekali lagi untuk murid, 2 untuk murid, 3 untuk murid, semuanya untuk murid. Kita tidak tahu besok dia jadi bagaimana, itu kita juga tidak tahu. Saya sering apa itu? Sering geli dalam artian tergelitik dengan VT di TikTok. Di VT di TikTok itu gini Bapak Ibu, ada anak yang ranking 1 terus, pinter, rajin, lulus nganggur. Ada yang anak nakal, bolak-balik masuk BK, jadi angkatan, jadi tentara. Kita kan tidak tahu masa depan anak itu seperti apa. Jangan kita memberikan gambaran dunia, memastikan menghakimi anak, kamu nakal, kamu jadi seperti ini, kamu bakal ini. Jangan Bapak Ibu. Ya, karena mereka punya dunianya sendiri. Dan kita yakin bahwa mereka kan tidak bakal begitu terus. Pasti mereka ada pendewasaan dalam diri mereka. Ini untuk penetapan segitiga restitusi Bapak Ibu yang sudah tadi disampaikan contohnya Pak Pur dengan seorang peserta didiknya. Saya ulas sekali lagi. Dalam penerapan strategi segitiga restitusi ini, langkah yang pertama adalah bagaimana kita menstabilkan identitas. Ketika anak sedang ada masalah, kita ajak diskusi, kita ajak dialog, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak itu ketika salah panggil BK itu sebenarnya sudah takut Bapak Ibu. BK itu bagi mereka itu dulu, tapi sekarang wah BK-nya sudah wangi, nyaman, indah, berbunga-bunga, ada ada pohon jambunya di BK. Ya, saya pernah Bapak Ibu 2 tahun 3 tahun kemarin Rifki sama saya pernah jadi wali kelas, ada anak yang ya begitulah. Saya tidak bawa mereka ke BK, saya bawa mereka ke kantin Bapak Ibu, ngobrol-ngobrol sambil makan. Ya, tentang latar belakang keluarganya, kamu kok gini apa, cita-citamu apa. Ketika saya yakin, ketika saya sudah ajak ngobrol, makan bareng, dia berubah. Saya yakinnya gitu, wah, wis diomongnya apa bakal berubah. Ya Pak, siapa? Terima kasih Pak. Saya foto. Saya nggak tahu
Ya ini namanya guru sabar. Itu ya Rifki mas apa itu ya Bu? Yang Rizky yang rambut rumahnya sendiri dulu ya. Ya itu yang akhirnya keluar terus kelas berapa itu kayaknya. Kemudian langkah kedua yaitu validasi kebutuhan, validasi tindakan salah. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan dasar murid seperti yang bilang saya tadi, ada kebutuhan-kebutuhan manusia, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan akan koneksi sosial, kebutuhan akan kebebasan, ekspresi, kemampuan. Langkah selanjutnya adalah menyatakan keyakinan. Menyatakan keyakinan itu sebetulnya apa yang sudah, nilai-nilai apa yang sudah dia yakini bersama teman-temannya, dan itu memotivasi, adalah sebuah motivasi intrinsik murid berdasarkan nilai-nilai keyakinannya. Next Pak Pur. Ya ini tadi sebetulnya saya juga mau mempresentasikan tugas saya demonstrasi kontekstual karena intinya sama dengan Pak Pur tadi, jadi skip aja. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kiranya apa yang sudah kami sampaikan boleh menjadi tambahan ilmu wawasan buat kita semua. Siapa kami, bukannya siapa-siapa, ini semua hanya untuk murid-murid kita. Terima kasih saya ucapkan, terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bapak Ibu. Jangan lelah, jangan menyerah untuk mendidik dan membimbing anak-anak kita. Selamat siang, terima kasih. Ada tambahan Pak Pur? Cukup, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali, mohon tidak. Terima kasih Bapak Ibu PPL, ya, semoga lancar sukses program matkulnya. Sebagai guru TK di SMP Negeri 3 Meranggen, alhamdulillah kemarin berkesempatan mengikuti sosialisasi yang demikian menarik tentang penerapan budaya disiplin di sekolah yang disampaikan oleh Bapak Purwanto dan Pak Cara Alif. Materi yang disampaikan sangat inovatif, sangat berkesan, sangat menarik, dan banyak hal-hal baru yang bisa kita peroleh di sana. Terima kasih, semoga yang sudah kita lihat bersama kemarin dapat kita kembangkan dan kita terapkan di sekolah tercinta SMP Negeri 3 Meranggen. Sukses untuk Pak Pur dan Pak Cara.